Baiklah, perkenalkan nama saya Aditya Sabtulu Tobing, NIM saya 6211111026. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Karakteristik Pancasila sebagai filsafat. Sebagai filsafat, Pancasila mempunyai karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya. Di antaranya, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai, atau sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai. Sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Yang ketiga, sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai. Sila 1, 2 serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3 serta mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli atau permanen atau primer. Pancasila sebagai suatu yang ada, mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu filsafat. Pancasila dikaitkan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat, atau ingat objek material filsafat adalah segala yang ada. Dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut. Jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat. Tetapi jika tidak, maka bukan sistem filsafat. Sebelum itu, pengertian dari sistem itu sendiri adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sistem mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, suatu kesatuan bagi bagian-bagian atau unsur, elemen, dan komponen. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam satu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Menggali sumber sosiologis, politis, historis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi kelompok, yaitu pertama, kelompok masyarakat awam yang menjadikan Pancasila sebagai bentuk pandangan hidup dalam kehidupan beragama, adat istiadat, dan budaya lokal dari berbagai suku Indonesia. Kelompok kedua yaitu kelompok masyarakat berpendidikan yang menggunakan teori-teori bersifat akademis dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kemanusiaan yang
adil dan beradab, dijiwai dan diliputi sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjiwai dan meliputi sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Inti dari pembahasan Soekarno tentang sila-sila Pancasila pada kuliah umum yang diadakan antara tahun 1958 dan 1959 adalah sebagai berikut, yaitu sila kesatuan. Sila pertama merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama Indonesia, sehingga elemen ini memegang peran penting dalam mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sila kedua. Soekarno menjelaskan bahwa sila kedua merupakan upaya untuk menegaskan pentingnya kemanusiaan dan mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak dalam rasialisme. Yang ketiga, sila ketiga. Kesimpulan yang diambil oleh Soekarno dari teori Ernest Renan dan pendapat Otto Bauer adalah bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat daripada leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai keagamaan telah melekat dalam ruang publik Nusantara sejak sebelum zaman penjajahan hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia dan terus berlangsung hingga saat ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan sosial, serta pada pemulihan hak asasi manusia, suasana kekeluargaan bangsa Indonesia. Sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan cerminan dari satu kesatuan dan keberagaman. Kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam satu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, perkembangan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat masih menjadi fenomena baru di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tercapainya keadilan dan kemakmuran untuk bangsa Indonesia merupakan tujuan atau impian yang ingin diwujudkan sejak ratusan tahun lamanya. Dalam dada keyakinan bangsa Indonesia demi impian masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera itu para pejuang bangsa telah rela berkorban untuk mewujudkannya berdasarkan sejarah sebelum adanya